Kita mulai dari yang nomor 1. Apabila sin alfa sama dengan 8/7. Oh, ini 17. Ini 17. Dan alfanya berada di antara 90 dengan 180, maka nilai dari bentuk 2 sin alfa tambah cos alfa per 3 cos alfa tambah 5 sin alfa. Nah, yang ini harus kita perhatikan alfanya berada di mana. Nah, berarti dia berada di kuadran yang kedua. Nah, kalau dia di kuadran yang kedua, yang positif itu adalah sin dan kebalikannya. Nah, berarti yang lainnya, cos, tan, dan juga kebalikannya adalah negatif. Nah, berarti di sini kan dikasih tahu di soal sin alfa itu sama dengan 8/17. Maka kita buat berbentuk segitiga. Nah, di sini dia alfanya sin. Sin itu depan miring. Berarti di sini dia 8, di sini dia 17. Nah, maka kalau untuk mencari sisi yang ini, kuadratkan yang ini, berarti 289 dikurang dengan kuadratnya ini. Berarti ini 64. Ini sama dengan akar dari 225. Maka hasilnya sama dengan 15. Nah, maka kita masuk ke soal ini. Yang ditanya ini. 2 sin alfa, maka ini sama dengan 2 dikali sin alfa. Sin alfanya 8/17. Nah, kemudian tambah cos alfa. Cos alfanya sama dengan, kita cari dulu cos alfanya. Cos alfanya sama dengan 15/17. Nah, tapi karena dia berada di kuadran yang kedua, maka ini negatif. Nah, jadi kita lanjut lagi. Cos alfa negatif 15/17, berarti ini negatif 15/17 dibagi dengan 3 cos alfa. 3 dikalikan dengan negatif 15/17 ditambahkan dengan 5 dikali 8/17 sama dengan, yang ini 16 dikurang 15 karena penyebutnya sama, berarti ini 1/17 dibagi dengan, ini negatif 45. Negatif 45 tambah 40 berarti ini negatif 5/17. Nah, berarti ini boleh kita coret dengan ini. Hasilnya adalah negatif 1/5. Ini dia jawabannya. Berarti kita pilih pilihan gandanya yang B. Lanjut yang nomor 2. Tan X dikalikan dengan sin 90 kurang X per cos X dikalikan dengan tan 90 tambah X. Nah, adik-adik sekalian, untuk menyelesaikan soal ini kita harus ingat yang namanya sudut berelasi. Nah, berarti karena dia menggunakan sudut berelasinya 90 derajat, maka sin ini akan berubah menjadi cos X. Maka sin 90 kurang X itu kita ubah menjadi cos X. Nah, kemudian tan 90 tambah X. Nah, yang ini juga akan kita ubah. Karena dia menggunakan sudut berelasinya 90, maka tan itu berubah menjadi kotangen X. Nah, tapi jangan lupa 90 tambah X ini sudah berada di kuadran yang kedua. 90 tambah sesuatu sudah di kuadran yang kedua. Nah, di kuadran yang kedua ini, yang positif itu adalah sin. Berarti yang lainnya negatif, maka ini kita buat negatif. Nah, jadi kita ubah soalnya, tan X dikalikan dengan cos X per cos X dikalikan dengan negatif kotangen X. Nah, berarti yang ini bisa kita coret. Nah, jadi hasilnya tan X per negatif kotangen X. Nah, kotangen itu kita ubah lagi. Tan X per negatif 1 per tan X. Maka hasilnya adalah, ini kita naikkan ke atas, maka negatif tan X kuadrat. Nah, di pilihan gandanya yang ini berada di sini. Nah, jadi jawabannya adalah C. Nah, kita lanjut yang nomor 3. Cos 90 derajat tambah A ditambah sin 180 derajat dikurang A tambah tan 180 derajat kurang A tambah kotangen 90 derajat tambah A sama dengan. Nah,
untuk menyelesaikan soal ini kita harus menyederhanakannya dengan menggunakan sudut berelasi. Nah, berarti yang pertama yang ini, cos 90 derajat tambah A. Dia sekarang berada di kuadran yang kedua. Nah, berarti kalau dia cos, maka nanti akan berubah menjadi sin. Nah, jadi dia itu sama dengan sin A. Nah, karena di kuadran yang kedua, jangan lupa kita buat negatifnya. Ditambahkan dengan sin 180 derajat dikurang A. Nah, berarti 180 derajat dikurang A itu berada di kuadran yang kedua. Nah, perhatikan, kalau dia di kuadran yang kedua, yang positif itu sin. Nah, maka ini nanti akan jadi positif. Nah, dia menggunakan sudut berelasinya 180, jadi nggak usah kita ubah. Nah, ini tetap sin A ditambahkan dengan yang ini, tangen 180 derajat dikurang A. Nah, yang ini kita ubah menjadi negatif tan A. Nah, kemudian ditambahkan dengan yang ini, kotangen 90 derajat tambah A ini berubah menjadi tan A. Tapi jangan lupa negatifnya. Kenapa? Karena dia berada di kuadran yang kedua. Nah, berarti dari ini bisa kita coret. Jadi hasilnya adalah negatif 2 tan A. Ini dia jawabannya. Berarti hasilnya adalah I. Lanjut yang nomor 4. Sin 15 derajat dikurang cos 165 derajat dikalikan dengan sin 15 derajat tambah cos 165 derajat sama dengan titik-titik. Nah, yang ini adalah pilihan gandanya A, B, C. Oh iya, yang ini kita perhatikan dulu. A dan C-nya sama-sama min 1. Nah, ini kita ubah salah satu di antara mereka itu adalah positif 1, misalnya yang ini. Nah, yang ini. Nah, ini salah titik ini. Nah, kita lanjut. Untuk menyelesaikan soal ini, kita harus sederhanakan dulu bentuknya. Kemana kita sederhanakan? Nah, kalau A dikurangkan B dikalikan dengan A ditambah B, ini sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, dengan hal yang sama seperti ini, kita sederhanakan bentuk ini. Nah, maka sin 15 derajat pangkat 2 dikurang cos 165 derajat pangkat 2. Nah, ini kita ubah lagi. Yang ini. Nah, maka kita buat di sini. Cos 165 derajat ini sama dengan kuadrat ya. Cos 180 derajat dikurang 15 derajat pangkat 2-nya jangan lupa. Nah, berarti ini sama dengan cos 15 derajat pangkat 2. Nah, perhatikan 165 itu berada di kuadran yang kedua, maka ini negatif. Nah, maka ini sin 15 derajat pangkat 2 dikurang dalam kurung negatif cos 15 derajat pangkat 2. Nah, sama dengan sin 15 derajat pangkat 2 min dengan min berubah menjadi plus. Nah, cos 15 derajat pangkat 2 sama dengan 1. Nah, ini dari mana? Identitas trigonometri. Nah, maka jawabannya adalah yang A. 1 hasilnya. Kita lanjut yang nomor 5. Jika sin 25 derajat sama dengan N, maka cos 105 derajat itu sama dengan berapa? Nah, yang ini termasuk soal yang mudah ya. Nah, yang ditanya di sini adalah cos 105 derajat itu sama dengan berapa? Yang diketahui adalah sin 25 derajat itu sama dengan N. Maka kita mulai dari sini. Kita ini sederhanakan dulu. Nah, jadi cos 105 derajat ini sama dengan cos
90 derajat ditambahkan dengan 25 derajat. Nah, berarti ini sama dengan, ini kan di kuadran yang kedua, berarti itu pasti negatif. Nah, kemudian karena kita menggunakan sudut berelasinya 90 derajat, maka cos itu berubah menjadi sin. Berarti ini sin 25 derajat. Nah, artinya apa? Cos 105 derajat itu sama dengan negatif sin 25 derajat. Nah, berarti ini sama dengan apa? Sama dengan negatif n. Berarti cos 105 itu sama dengan negatif n. Jawabannya adalah bola.